Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alenur Awinda dari kelas 2019B. Pada video kali ini saya akan memaparkan penjelasan secara menyeluruh terkait manajemen dan pengelolaan PAUD. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari pengelolaan PAUD itu tersendiri, yaitu pengelolaan yang dilaksanakan di lembaga PAUD. Ada beberapa poin yang akan dikelola di lembaga PAUD itu sendiri. Yang pertama ada ruangan dan cara belajar. Yang kedua ada sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran di dalam kelas bersama anak usia dini. Lalu selanjutnya ada media yang akan mendukung pembelajaran anak sesuai dengan tema yang dipelajari oleh mereka di kelas. Lalu selanjutnya ada guru yang terlibat secara aktif mengajarkan pelajaran-pelajaran kepada anak usia dini secara aktif. Lalu selanjutnya ada kurikulum yang setelah direncanakan sebelumnya dan akan diterapkan pada pembelajaran di lembaga PAUD tersebut. Lalu selanjutnya ada pembelajaran yang kondusif yang akan mendukung pembelajaran anak usia dini sehingga akan mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada manajemen PAUD. Jadi manajemen PAUD itu apa sih? Nah, manajemen PAUD ini adalah pengelolaan atau pengarahan lembaga PAUD tersebut yang mengutamakan 4 komponen dasar dari manajemen, yaitu ada POAC. Yang pertama ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, planning ini seperti namanya adalah perencanaan bagaimana lembaga PAUD tersebut dibangun sejak awal dengan perencanaan yang baik. Jadi perencanaan di PAUD itu ada 2 tingkat. Yang pertama ada tingkat meso dan tingkat mikro. Nah, yang tingkat meso ini terdapat 3 komponen yang harus direncanakan sebelum membangun sebuah lembaga PAUD. Yang pertama ada dokumen KTSP Satuan PAUD, itu penting untuk diterapkan dalam perencanaan awal. Lalu selanjutnya ada perencanaan tema dan subtema dan program semester. Jadi perencanaan tingkat meso ini adalah tingkat yang besar gitu, yang menyeluruh selama kegiatan dilaksanakan dalam 1 semester. Lalu selanjutnya ada perencanaan tingkat mikro atau tingkat kecil. Yang pertama ada program mingguan dan harian. Lalu selanjutnya ada perencanaan intensitas main. Lalu perencanaan atau pemilihan model bermain. Lalu selanjutnya ada analisis konten pembelajaran. Lalu selanjutnya ada analisis kegiatan main, konten perkembangan yang akan mendukung kegiatan main anak usia dini selama pembelajaran. Lalu selanjutnya ada pemilihan media dan alat main dan asesmen yang dipilih. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada pengorganisasian yang akan mengorganisir setiap komponen yang ada di lembaga PAUD seperti kepala sekolahnya, lalu guru-gurunya dan staf-staf lain di lembaga PAUD tersebut. Jadi yang pertama ada penempatan pendidik pada kelas yang sesuai, perorganisasian peserta didik. Lalu selanjutnya ada penataan lingkungan main sesuai dengan kegiatan anak usia dini yang dilaksanakan indoor maupun outdoor. Jadi misalnya ada area bermain balok itu di dalam ruangan, lalu selanjutnya ada area bermain pasir di luar ruangan, atau ada area permainan untuk anak usia dini itu di luar ruangan gitu. Jadi ada penataan lingkungan mainnya supaya sesuai dengan sarana dan prasarananya, juga peraturan yang dibolehkan untuk setiap alat main untuk berada di indoor maupun outdoor. Lalu selanjutnya ada pengorganisasian waktu. Lalu selanjutnya juga ada perorganisasian bahan ajar pada setiap konten dan jenis main. Lalu selanjutnya ada proses pelaksanaan. Nah, dalam kegiatan untuk anak usia dini, khususnya untuk di lembaga PAUD, di setiap harinya itu terdapat 5 urutan pelaksanaan atau kegiatan dalam proses pembelajaran pada setiap harinya di lembaga PAUD. Yang pertama ini masuk ke proses pelaksanaan atau actuating, yang tadi komponen manajemen yang harus dimasukkan ke dalam manajemen PAUD. Nah, yang pertama ini ada pra-opening atau menyambut anak ketika masuk ke dalam sekolah. Jadi pra-opening ini penting untuk membuat anak jadi merasa dirinya dihargai dan disambut dengan baik dengan guru-guru atau seluruh warga sekolah gitu. Jadi mereka merasa diterima ketika masuk ke sekolah tersebut, dan biasanya kalau ada anak yang malu-malu itu jadi lebih terbuka di sini gitu dengan adanya pra-opening ini. Lalu selanjutnya ada kegiatan pemanasan atau pembiasaan. Biasanya di sekolah-sekolah itu ada baris berbaris di depan kelas untuk menunggu teman-temannya yang belum datang gitu. Lalu selanjutnya juga menaruh rak sepatu di depan kelas, atau misalkan pembiasaan itu seperti mencuci tangan kalau lagi pandemi seperti ini ya. Kalau ada sekolah yang sudah masuk biasanya membiasakan untuk cuci tangan dulu sebelum masuk ke dalam kelas seperti itu. Lalu selanjutnya ada penataan lingkungan main. Nah, ini
biasanya dilakukan oleh guru untuk menata lingkungan main yang sesuai dengan tema atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari tersebut. Nah, selanjutnya ada kegiatan openingnya. Biasanya kegiatan opening ini berisi berdoa dan salam, bernyanyi dan tanya jawab, dan membahas tema atau subtema yang akan dipelajari pada hari itu. Kegiatannya juga diberitahu dan alat dan bahan yang telah diberitahukan biasanya di hari yang sebelumnya atau di minggu sebelumnya itu dibahas pada kegiatan opening ini. Biasanya kegiatan opening ini dilaksanakan menggunakan circle time seperti membuat lingkaran atau berdiri, bernyanyi bersama seperti itu. Lalu selanjutnya ada pijakan sebelum main. Jadi di sini menyampaikan aturan main, lalu pengetahuan dan pengalaman main. Jadi ini awal untuk memberikan konsep awal kepada anak sebelum memulai kegiatan bermain menggunakan media-media yang telah disiapkan. Lalu selanjutnya ada pijakan ketika main, yakni kegiatan yang dilakukan ketika memainkan media atau kegiatan yang telah disiapkan pada hari itu. Nah, selanjutnya baru pijakan setelah main. Ini biasanya berisi review atau guru meminta anak untuk menceritakan nih kegiatan yang telah dilakukan selama sehari itu apa saja gitu. Dan anak-anak biasanya diminta untuk menyampaikan kesan dan pesannya, memperlihatkan hasil karyanya di depan teman-temannya, dan membuat anak berani untuk mengungkapkan pendapatnya di depan kelas kepada teman-teman yang lain gitu. Nah, selanjutnya ada penilaian dan pemantauan. Ini yang keempat, komponen manajemen PAUD. Ada controlling, yakni mengevaluasi kegiatan pembelajaran dalam satu atau beberapa hari minimal. Biasanya itu di akhir minggu setelah semua kegiatan dilaksanakan. Biasanya dalam satu minggu itu kan ada rancangan pembelajaran mingguan. Nah, nanti controlling ini akan dilaksanakan di akhir minggu untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu minggu tersebut. Jadi controlling ini berfungsi untuk mengetahui kira-kira ada apa saja yang sudah dilaksanakan, kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk pembelajaran anak usia dini, sehingga bisa dievaluasi apabila terdapat kesalahan-kesalahan tertentu dan tidak akan diulang di kegiatan yang selanjutnya. Lalu pada kegiatan controlling ini juga akan memantau hasil tumbuh kembang anak. Biasanya dilihat dari asesmen yang telah ditulis oleh guru pada setiap kegiatan berlangsung sesuai dengan asesmen yang dipilih. Nanti dari asesmen ini akan diketahui bagaimana anak tersebut menangkap proses pembelajaran dan apakah perkembangannya itu meningkat atau justru mereka belum memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Lalu juga memantau efektivitas dari kegiatan pembelajaran tersebut sehingga akan diketahui efisiensi dari penggunaan sarana dan prasarana. Apakah sarana prasarana itu berpengaruh dan sesuai dengan tema yang diajarkan di sekolah tersebut, atau justru tidak berfungsi dengan baik karena tidak berhubungan gitu dengan tema dan subtema yang akan diajarkan kepada anak gitu, yang telah diajarkan kepada anak selama satu minggu itu. Terus juga dapat mengevaluasi media dan sumber belajar yang digunakan oleh guru, apakah dalam satu minggu itu anak-anak memahami dan dapat menggunakan media dan sumber belajar tersebut dengan tepat sesuai dengan indikator yang ingin guru-gurunya capai gitu selama satu minggu tersebut. Nah, dalam penyelenggaraan satuan PAUD setelah melakukan manajemen tersebut, terdapat komponen-komponen manajemen yang harus ada pada sebuah lembaga PAUD. Terdiri dari 9 komponen manajemen. Jadi ada manajemen kurikulum, tenaga kerja, lalu selanjutnya juga ada isi program, ada juga manajemen anak didik, terus juga ada manajemen sarana dan prasarana, selanjutnya ada manajemen pembiayaan, marketing, lulusan, dan proses pembelajaran, manajemen proses pembelajaran. Nah, pada setiap komponen manajemen pada lembaga PAUD ini harus ditulis setiap planning, organizing, actuating, dan controllingnya yang telah tadi saya sebutkan sesuai dengan komponen-komponen yang telah disebutkan tadi. Nah, ada sasarannya, jadi ada acuan kurikulum, lalu selanjutnya juga ada sumber tenaga kerja seperti yang saya sebutkan tadi atau sumber daya manusia yang ada di lembaga PAUD tersebut. Lalu selanjutnya ada sarana dan prasarana, program pembelajaran yang dilaksanakan di lembaga PAUD tersebut. Selanjutnya ada lembaga keuangan, maksudnya komponen manajemen keuangannya dan evaluasi dan supervisi di lembaga PAUD tersebut. Sedangkan komponen lainnya yang biasanya perlu diterapkan pada lembaga PAUD, terutama pada manajemen PAUD-nya. Jadi ada 4 acuan model kurikulum. Yang pertama ada maturisional, terus selanjutnya ada behavioristik, selanjutnya ada interaksional, lalu selanjutnya ada humanistik.
Sedangkan untuk kurikulumnya sendiri terdapat berbagai macam model, ada kurikulum nasional yaitu kurikulum K13 PAUD, lalu selanjutnya ada kurikulum khusus seperti model Montessori, Reggio Emilia, High School, lalu selanjutnya juga ada sekolah alam atau kurikulum bermain kreatif, lalu ada kurikulum kreatif kurikulum juga. Nah, berbagai macam kurikulum ini akan saya jelaskan lagi di penjelasan yang selanjutnya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, saya akan menjelaskan tentang macam-macam kurikulum PAUD. Nah, yang pertama ini ada kurikulum K13 PAUD. Nah, kurikulum K13 PAUD ini atau kurikulum 2013 PAUD berdasarkan Permendikbud 146 tahun 2014, kurikulum 2013 PAUD ini bertujuan untuk mendorong berkembangnya potensi anak agar anak memiliki kesiapan untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Sedangkan ruang lingkup dari kurikulum 2013 PAUD ini meliputi kompetensi dasar yang mengintegrasikan. Sedangkan ruang lingkup kurikulum 2013 PAUD ini meliputi kompetensi dasar yang meliputi perkembangan-perkembangan anak di dalamnya, yaitu nilai-nilai agama dan moral, lalu fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan juga seni. Sedangkan untuk prinsip pembelajaran dari kurikulum K13 PAUD yaitu belajar melalui bermain, lalu berorientasi pada perkembangan anak, berpusat pada anak, lalu juga berorientasi pada kebutuhan anak, pembelajarannya aktif, lalu pemanfaatan media belajar dan sumber belajar yang berkaitan dengan pembelajaran anak usia dini, lalu berorientasi pada pengembangan nilai karakter, pengembangan kecakapan diri, lalu adanya dukungan dari lingkungan sekitar, pembelajaran yang kondusif dan demokratis. Kurikulum K13 PAUD ini menggunakan pendekatan saintifik di mana anak akan diasah untuk memiliki pola pikir yang kreatif dan pola berpikir ilmiah sehingga mereka memiliki pemikiran yang kritis terhadap suatu permasalahan, jadi tidak langsung menerima begitu saja informasi yang mereka dapat, tapi juga dapat menyelesaikan masalah dengan sistematik dan terukur gitu, dan dapat menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya dan dapat melakukan problem solving terhadap permasalahan yang dia hadapi. Nah, proses dan tahapan pembelajaran dari ke-13 PAUD ini ada 3 tahapan kegiatannya, yang tadi pembukaan, isi, dan penutup. Nah, ini proses pembelajaran dan tahapan ke-13 PAUD ini ada kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, yang selanjutnya setelah kurikulum K13 PAUD ada kurikulum khusus yang terdiri dari kurikulum-kurikulum yang biasanya dicetuskan oleh para ahli. Nah, yang pertama ini ada kurikulum Montessori yang mana seperti kita tahu ini dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Maria Montessori di akhir abad 19 dan awal abad 20. Nah, metode Nah, tujuan dari teori metode kok Mentos lagi Mentos lagi? Monte, kenapa jadi Mentos sih? Nah, tujuan dari metode Montessori ini bertujuan agar anak memiliki kesiapan untuk menghadapi kesehariannya, dunia sehari-hari di sekitarnya gitu, dan dapat belajar dan berkembang dengan kegiatan yang memang dia inginkan, bukan dengan paksaan. Dan biasanya pembelajaran yang menggunakan metode Montessori ini dapat merangsang keinginan anak dan pikiran anak untuk dapat melakukan problem solving terhadap permasalahan sehari-hari, dan dapat memiliki kemampuan self help atau menolong dirinya sendiri dalam kegiatan sehari-harinya. Dan di kurikulum Montessori ini juga anak dapat berpikir kreatif dan juga mandiri. Nah, karena tadi telah disebutkan bahwa tujuan dari pembelajaran metode Montessori ini adalah untuk membuat anak menjadi mandiri dan memiliki kemampuan untuk menolong dirinya sendiri pada kegiatan sehari-hari. Jadi prinsip dari pembelajaran metode Montessori ini adalah kebebasan, kemandirian, disiplin, dan penghapusan hadiah atau bentuk-bentuk hukuman luar. Jadi anak tidak selalu diberi imbalan ketika melakukan sebuah kebiasaan baik lalu diberi hadiah itu, tapi di Montessori ini belajar bagaimana mereka mengetahui bahwa yang mereka lakukan adalah tanggung jawab dan haknya mereka gitu. Terus juga mengetahui batasan-batasan sehingga tidak perlu dihukum, tapi mereka tahu batasan-batasan sampai mana mereka harus melakukan sesuatu gitu di dunianya, di lingkungan sekitar. Lalu selanjutnya ada prinsip pengimplementasian metode Montessori, di mana metode Montessori pada kurikulum ini menekankan proses Nah, selanjutnya ada prinsip implementasian metode Montessori, di mana metode Montessori ini menekankan
proses di mana anak merasakan pengalaman yang menarik dan pengalaman yang membuat mereka apa sih itu prinsip pengimplementasian. Nah, selanjutnya ada prinsip pengimplementasian metode Montessori, di mana metode ini menekankan proses di mana anak akan mendapatkan pengalaman yang bermakna dan berharga baginya dan akan diingat dan bermanfaat bagi kehidupannya di kesehariannya. Nah, setelah menjelaskan macam-macam kurikulum, sekarang saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, jadi pendidik itu apa sih? Nah, pendidik ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, lalu melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan mengabdi kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan itu apa? Nah, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah sebuah proses untuk mencapai target pendidikan melalui perencanaan, melalui pengorganisasian, melalui pelaksanaan kegiatan dan pengarahan atau pengevaluasian untuk guna mencapai tujuan yang diinginkan dari dibentuknya lembaga pendidikan tersebut. Nah, kenapa sih pendidikan ini harus ada manajemen pendidik dan tenaga kependidikannya? Nah, tujuannya ini agar dapat pembelajaran dan kegiatan dalam lembaga pendidikan tersebut dapat terarah dan sumber daya manusianya dapat dikelompokkan dan diberikan diorganisasikan secara baik gitu, secara tepat sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, dan mencetak sumber daya manusia yang produktif, kreatif, dan berprestasi. Dan sumber daya manusia ini dioptimalkan di manajemen pendidik dan tenaga kependidikan ini mencakup perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi dan pemberhentian pegawai, serta kompensasi penghargaan untuk mencapai pendidikan yang bermutu. Nah, setelah manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, sekarang penjelasan tentang manajemen peserta didiknya. Nah, seperti yang kita tahu, peserta didik adalah salah satu komponen dari pendidikan atau pembelajaran, di mana jika ada pendidik berarti juga harus ada peserta didik agar informasi yang ingin disampaikan oleh pendidik dapat disampaikan ke audiensnya, yakni peserta didik tersebut gitu. Peserta didik ini adalah subjek utama dari pendidikan, di mana objek tersebut melakukan proses pembelajaran gitu. Nah, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa peserta didik adalah satuan anggota masyarakat yang masuk ke dalam lembaga pendidikan, di mana mereka berproses untuk mengembangkan diri dan melaksanakan proses pembelajaran belajar mengajar di jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, lalu kenapa peserta didik ini harus dibuat manajemennya? Kenapa ada manajemen peserta didik? Nah, manajemen peserta didik ini berfungsi atau bertujuan agar pembelajaran yang dilakukan di sebuah lembaga pendidikan itu berjalan secara kondusif atau sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh guru maupun lembaga pendidikan itu sendiri, sehingga pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik dapat tersampaikan dengan efektif ke peserta didiknya. Nah, apabila pembelajaran tersebut terlaksana secara efektif dan kondusif, maka peserta didik akan terlibat secara aktif dan mau mengemukakan pendapatnya selama pembelajaran tersebut berlangsung, sehingga dapat mengembangkan potensi diri dari masing-masing peserta didik yang mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, tadi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan sudah, lalu manajemen peserta didik juga sudah. Nah, lalu setelah ada pendidik dan peserta didik, pasti ada pembelajaran yang berlangsung. Nah, pembelajarannya ini juga ada manajemennya, namanya manajemen pembelajaran. Nah, manajemen pembelajaran ini apa sih? Nah, manajemen pembelajaran ini adalah strategi pembelajaran yang dijadikan acuan selama pembelajaran tersebut berlangsung, sehingga pembelajaran tersebut dapat terlaksana secara efektif. Di dalamnya terdapat perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Tujuan dari manajemen pembelajaran ini untuk memudahkan pengelolanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari pembelajaran tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal membentuk lembaga pendidikan tersebut. Dan tujuan pendidikan ini bisa secara umum maupun tergantung pada peraturan pemerintah atau undang-undang yang
berkaitan dengan pendidikan atau peraturan yang berlaku. Nah, tadi manajemen pembelajaran ini terdiri dari perencanaan pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran ini dilakukan untuk merancang dulu pembelajarannya akan seperti apa, seperti tema dan subtema yang akan dijelaskan atau diajarkan kepada anak, lalu di mana kegiatan tersebut berlangsung, medianya, sumber belajar, apa yang diperlukan, sarana dan prasarana yang bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran tersebut, waktunya kapan, pengelolaan di kelasnya seperti apa, dan penilaian hasil belajar atau asesmen dari pembelajaran tersebut. Perencanaan pembelajaran ini dibuat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, terutama oleh guru. Biasanya terdapat indikator-indikator yang harus dicapai untuk dicapai anak selama pembelajaran tersebut berlangsung. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran, adalah operasionalisasi dari perencanaan yang tadi. Jadi setelah direncanakan, ini dilaksanakan di pelaksanaan pembelajaran. Nah, pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dijelaskan nih bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP atau rancangan pembelajaran, meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, setelah tadi kita membahas manajemen pendidikan, tenaga kependidikan, manajemen pendidik, peserta didik, manajemen pembelajaran, sekarang kita membahas tentang manajemen isi program dan manajemen PAUD. Nah, ini ada struktur kurikulum atau isi dari kurikulum itu sendiri, komponen-komponennya apa aja, isi programnya apa aja. Jadi yang pertama ada pengorganisasian muatan kurikulum, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan lama belajar. Nah, muatan kurikulum ini isinya apa aja? Jadi muatan kurikulum ini isinya itu berkaitan langsung dengan aspek-aspek perkembangan kecerdasannya anak usia dini. Nah, yang pertama ini ada program pengembangan nilai agama dan moral, terus ada program pengembangan fisik motorik, ada program pengembangan kognitif, ada program pengembangan sosial emosional, dan program pengembangan seni. Nah, kompetensi inti. Nah, selanjutnya setelah muatan kurikulum ada kompetensi inti nih dari isi programnya, isi dari kurikulumnya. Nah, kompetensi inti ini terbagi menjadi 4. Jadi ada K1 atau kompetensi KI1 atau kompetensi inti 1, KI2, KI3, dan KI4. Nah, ada kompetensi inti 1 atau KI1 untuk kompetensi inti sikap spiritual, KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial, KI3 untuk kompetensi inti pengetahuan, dan KI4 untuk kompetensi inti keterampilan. Nah, selanjutnya ada kompetensi dasar yang menindaklanjuti atau melanjuti dari kompetensi inti yang telah tadi saya sebutkan. Nah, kompetensi dasar ini seperti tadi sama kelompok EKD1 itu, EKI1 itu terdiri dari ada kompetensi dasar 1, 2. Misalnya kompetensi inti 1 itu kan tadi menerima ajaran agama yang dianutnya. Jadi kompetensi dasar yang pertama itu mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya, dan yang kedua itu menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Jadi kompetensi dasar ini melanjutkan dari kompetensi inti yang tadi, menjabarkan lebih jelas lagi, lebih detail lagi si kompetensi dasar ini. Lalu isi programnya ada apa lagi? Ada lama belajar. Nah, lama belajar ini disesuaikan dengan usia anak. Misalnya pada usia lahir sampai 2 tahun itu hanya 120 menit per minggu. Lalu 2 sampai 4 tahun itu 360 menit per minggu. 4 sampai 6 tahun itu 900 menit sampai 150 menit gitu untuk 6 pertemuan. Nah, komponen-komponen ini yang akhirnya akan menjadi acuan dasar nih dalam pengembangan isi program dari manajemen PAUD. Nah, nanti semua pembelajaran dan indikator-indikator pencapaian yang ingin dicapai oleh pendidik untuk peserta didiknya dilihat dari muatan kurikulumnya, dari kompetensi intinya, dari kompetensi dasarnya, dan dari lama belajarnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan di sebuah lembaga PAUD itu dapat dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan dapat diukur indikatornya karena seluruhnya itu memiliki acuannya sendiri, yaitu dalam isi program yang telah saya sebutkan tadi. Jadi, proses pembelajaran menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 merupakan sebuah proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, yang menjadi acuan dasar dari proses pembelajaran ini seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya adalah kurikulum, di mana kurikulum ini adalah elemen penting dari pelaksanaan pembelajaran, karena kalau nggak ada kurikulum, bingung akan dibawa kemana pembelajarannya, karena kurikulum ini adalah sebagai acuan dasar di mana guru akan dapat memiliki gambaran nih, mau belajar tentang apa, mau kayak gimana proses pembelajarannya, medianya apa, lingkungan mainnya seperti apa, itu semuanya harus mengacu pada kurikulum tertentu. Jadi kurikulum merupakan perencanaan awal nih dari proses pembelajaran ini sebelum
dilaksanakan. Nah, perencanaan proses pembelajaran ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran ini meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya yang komponen yang penting juga terdapat pada proses pembelajaran adalah standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi ajar, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, alokasi waktu dan sumber belajar. Yang semuanya ini akan mempengaruhi proses pembelajaran seperti yang tadi sudah saya katakan, bagaimana proses pembelajaran tersebut berlangsung, acuan kurikulum seperti apa, indikator yang diinginkan oleh guru kepada anak muridnya atau peserta didiknya seperti apa, materinya, tema dan subtema seperti apa, lalu kegiatan pembelajarannya, medianya, penilaian hasil belajar, alokasi waktu, di mana pembelajaran tersebut dilaksanakan, sumber belajarnya apa, medianya apa, asesmennya seperti apa, lalu silabusnya menyesuaikan dengan kurikulum yang telah dipilih. Nah, yang terakhir ini ada sarana dan prasarana PAUD, di mana sarana dan prasarana ini membantu mendukung kegiatan pembelajaran seperti penyediaan alat main, media belajar, sumber belajar, lalu sarana prasarana di sekolah itu seperti kursi dan bangku, terus juga permainan yang ada di outdoor, itu semuanya sarana prasarana yang mendukung proses pembelajaran anak usia dini di setiap lembaga PAUD. Nah, manfaat sarana dan prasarana ini apa sih? Nah, manfaatnya ini adalah memberikan pelayanan kepada guru, peserta didik, dan seluruh warga sekolah, di mana mereka dapat menggunakan sarana dan prasarana ini untuk mendukung proses pembelajaran dan kegiatan yang ada di sekolah. Lalu dapat membantu anak mengoptimalkan seluruh perkembangannya. Lalu selanjutnya juga dapat mendukung anak selama proses pembelajaran, membantu guru untuk menciptakan suasana belajar yang lebih efektif dan inovatif, karena sarana dan prasarana ini dibuat atau dirancang untuk memenuhi dan mendukung proses pembelajaran yang ada di sekolah. Lalu selanjutnya manfaatnya itu sarana dan prasarana ini memiliki ketentuan-ketentuan khusus di mana harus dipenuhi, karena lembaga PAUD itu berdasarkan Permendikbud nomor 137 tentang standar nasional PAUD. Jadi di setiap lembaga PAUD itu seperti TK, RA, kelompok bermain, TPA atau satuan PAUD sejenis memiliki ketentuan sarana dan prasarana yang berbeda, seperti misalnya ukuran dari kursi dan bangku yang ada di sekolah tuh harus seperti apa untuk anak usia dini, lalu permainan yang di outdoor itu harus seperti apa gitu, tidak boleh membahayakan untuk anak, karena sarana dan prasarana itu berfungsi untuk membuat anak dan seluruh warga sekolah merasa aman dan nyaman menggunakan media-media yang telah disediakan tersebut. Jadi sarana dan prasarana ini harus memenuhi standar yang terdapat dalam Permendikbud yang telah saya sebutkan tadi, sehingga dapat digunakan dengan aman dan nyaman oleh warga sekolah di setiap lembaga PAUD. Nah, sarana dan prasarana di setiap lembaga PAUD ini jika sudah ada, itu ada aturan, komponen-komponen aturannya. Yang pertama ada penataannya, di mana sarana dan prasarana tersebut diletakkan. Nah, misalnya memperhatikan keterjangkauan anak dengan benda, misalnya untuk benda-benda yang misalnya berbahaya dan tidak boleh dimainkan oleh anak usia dini, itu diletakkannya di mana. Nah, terus juga memperhatikan kondisi barang, terus kelayakan barang gitu, bisa digunakan atau tidak. Lalu untuk beberapa usia anak ada yang komponen-komponen kecil yang tidak boleh ada di dekat anak gitu, karena anak akan penasaran dan mungkin akan memasukkannya ke mulut gitu. Jadi ada ukuran-ukuran tertentu dan penataan yang disesuaikan pada setiap usia anak atau pada setiap kelas anak, agar benda-benda tersebut tidak membahayakan bagi anak. Lalu selanjutnya ada penyimpanan. Jadi ada label penyimpanan, di mana label penyimpanan ini akan memudahkan guru juga dan membuat anak memahami bahwa setiap benda itu ada kelompoknya masing-masing gitu, biar rapi. Terus juga setelah selesai digunakan biar dapat diletakkan kembali pada tempatnya semula gitu. Terus juga ventilasi, pemeriksaan secara berkala penyimpanannya, harus dikelompokkan barangnya. Terus juga kebersihan penyimpanannya, dan sampah-sampah hasil limbah itu harus dikumpulkan juga. Lalu selanjutnya ada pemeliharaan. Nah, untuk pemeliharaan seperti bahan kayu, plastik, tekstil, karet, kertas, logam, pasir, dan bahan campuran itu harus diperhatikan, karena setiap bahan itu memiliki
apa sih namanya, memiliki lama dia bertahan gitu. Jadi kalau terlalu lama misalnya dapat berjamur atau dapat rusak gitu, dan ini harus diperhatikan bahan-bahan yang memang tidak bertahan lama gitu. Selanjutnya pemeliharaan ini ada waktunya, jadi ada pemeliharaan sehari-hari, pemeliharaan berkala, dan pemeliharaan sewaktu-waktu. Nah, ada rambu-rambu pengelolaan yang harus diperhatikan pada setiap sarana dan prasarana yang ada di lembaga PAUD. Yang pertama ada kesesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Jadi sarana dan prasarana ini harus disediakan sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru maupun warga sekolah yang akan diadakan kegiatan di sekolah itu gitu. Jadi sarana dan prasarananya harus berhubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan pada lembaga PAUD tersebut. Lalu selanjutnya ada tipe atau jenis kegiatan, fleksibilitas, dan keselamatan dan kenyamanan gitu. Nah, jadi itu tadi pemaparan tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan yang telah saya jelaskan tadi. Harapannya video ini atau ujian ini dapat membuat saya lebih memahami detail-detail terkait manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, dan membuat saya lebih mendalami lagi pembelajaran terkait manajemen pendidik dan tenaga kependidikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.